Kenapa agama ini disebut sebagai suatu ajaran yang telah melemahkan jati diri manusia. Jati diri manusia ini menjadi lemah dan rapuh, ya, itu karena ajaran-ajaran agama. Kenapa melemahkan, merapuhkan jati diri manusia? Ya. Karena apa? Karena tujuan hidup manusia, ya, itu digantungkan di alam kematian. Daya tarik yang besar manusia itu ditaruh di alam kematian atau alam setelah mati. Apa daya tarik terbesar manusia di kehidupan ini? Daya tarik terbesarnya adalah Tuhan. Tentunya Tuhan, ya, Sang Pencipta, Sang Penguasa, ya, Sang Pengatur dan Pengendali kehidupan alam ini. Digantungkannya atau ditaruhnya di alam kematian. Jadi manusia hanya bisa bertemu dengan Tuhannya setelah mati atau malah setelah melewati kematian. Ya. Artinya bahwa Tuhannya itu diletakkan di alam kematian. Manusia tidak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan kecuali dengan melewati kematian. Itu keyakinannya, itu doktrinnya, itu dogmanya. Ya. Jadi yang selama ini berbuat di kehidupan alam ini, ya, itu bukanlah pekerjaan Tuhan otomatis, ya, karena Tuhannya itu hanya ada di alam setelah mati. Apa yang diperbuatnya, ya, yang diagungkan, ya, yang disembah-sembah selama ini, nggak tahu apa jati diri siapa, apa namanya, karena Tuhan yang diagung-agungkan, Tuhan yang disembah, Tuhan yang dipuja dan dipuji, ya, itu adanya di alam setelah mati. Yang selama ini dipuja dan dipuji, selama ini disembah-sembah, diagung-agungkan, dimuliakan, disucikan, adanya di alam setelah mati. Yang selama ini bersifat abstrak, tidak ada. Di kehidupan alam dunia ini, ya, itu tidak ada. Tuhannya adanya ada di alam akhirat. Kan seperti itu, ya. Kan seperti itu berarti, ya. Tuhannya itu hanya ada di alam akhirat. Di alam dunia ini Tuhannya tidak ada. Manusia tidak pernah menemukan Tuhan di alam kehidupan dunia. Atau manusia tidak pernah bisa, manusia tidak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhannya selama masih ada di alam dunia. Manusia hanya bisa bertemu dengan Tuhannya itu setelah mati. Yang artinya bahwa kematian itu merupakan daya tarik terbesar bagi hidup dan kehidupan manusia secara global. Karena seluruh ajaran agama itu semuanya sama. Semuanya sama. Meyakini bahwa hanya bisa bertemu dengan Tuhannya itu setelah melewati kematian. Ya. Kemudian daya tarik terbesar yang kedua itu adalah surga. Ya. Manusia tidak akan pernah bertemu dengan surga tanpa melewati kematian. Atau manusia hanya akan bertemu dengan surganya setelah melewati kematian. Sebelum melewati kematian, manusia tidak akan pernah bertemu dengan surga, tidak akan pernah mendapatkan surga. Seperti itu, ya, ajaran yang selama ini diterima oleh masyarakat secara umum. Jadi manusia tidak akan pernah mendapatkan surga selama masih di kehidupan dunia ini. Manusia hanya bisa mendapatkan surga setelah mati atau di alam akhirat. Lebih mengerikan lagi, manusia hanya akan bertemu dengan surganya itu setelah terjadinya kiamat. Ya, setelah terjadinya kiamat, entah kapan kiamat itu akan terjadi. Apakah ada atau tidak kiamat itu?
Apakah ada atau tidak kiamat itu? Kita belum tahu. Yang jelas, tugas kekhalifahan jati diri manusia di kehidupan bumi ini adalah melestarikan, menjaga, merawat, dan melestarikan eksistensi bumi alam ini. Bukan menghancurkan, bukan mengkiamatkan. Tapi tugas kekhalifahan jati diri manusia ini adalah menjaga, merawat, dan melestarikan eksistensi bumi alam semesta jagat raya ini dengan seluruh isinya. Kenapa harus dikiamatkan? Kenapa harus dihancurkan? Diyakini akan kehancuran, diyakini akan hancur leburnya, berkeping-keping, sebagai suatu kiamat besar, kiamat yang maha besar yang meluluh lantakkan seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Kenapa harus diyakini itu? Bukankah tugas kekhalifahan jati diri manusia di kehidupan bumi ini adalah menjaga, merawat, melestarikan bumi alam ini agar tetap lestari. Bumi ini agar tetap eksis dan lestari. Minimalnya itu, maksimalnya manusia itu mengembangkan bagaimana bumi ini menjadi semakin luar biasa istimewa, jadi semakin indah, semakin menarik, semakin menumbuhkan berbagai kehidupan yang istimewa, yang indah, menarik, menawan, dan mempesona. Seharusnya kan seperti itu tugas kekhalifahan jati diri manusia, bukan malah menghancurkan, bukan malah merusak, bukan malah mengkiamatkan bumi alam semesta jagat raya ini. Seharusnya itu tentunya ya. Tapi doktrin, dogma yang ada dalam ajaran agama telah disalah tafsirkan mungkin ya, telah disalah artikan ya, sehingga kiamat bumi ini akan dihancurkan, bumi ini akan dikiamatkan dengan suatu keyakinan akan terjadinya kiamat berupa hancur leburnya kehidupan di bumi alam semesta jagat raya ini. Ini merupakan doktrin yang telah merapuhkan, membuat jati diri manusia menjadi lemah dan rapuh, sehingga tanpa disadari oleh manusia bahwa ajaran agama ini sebenarnya merupakan mesin pembunuh manusia yang teramat sangat keji dan kejam, telah menghancurkan eksistensi jati diri manusia menjadi lemah, kerdil, rapuh, rentan terhadap kematian, mudah sekali sakit, mudah sekali mengalami musibah, mengalami kecelakaan yang pada akhirnya mati secara mengenaskan. Jika dibandingkan dengan manusia-manusia terdahulu, para pendahulunya yang mampu mempertahankan eksistensi jati dirinya di kehidupan bumi ini hingga ribuan tahun, maka kehidupan manusia saat ini tidak ada apa-apanya. Manusia semakin kerdil, semakin kecil, semakin rapuh, dan semakin rentan terhadap kematian. Sangat jauh dibandingkan dengan eksistensi jati diri manusia terdahulu yang mampu mempertahankan eksistensinya hingga ribuan tahun. Sebagai contoh saja, berapa usia Nabi Ibrahim? Hampir 1000 tahun, 900 sekian ya. Jika dibandingkan dengan usia manusia saat ini yang rata-rata hanya 70 tahun, berapa persennya? Berapa persennya? Teramat sangat jauh sekali perbandingannya ya. Itu baru di era Ibrahim. Artinya di era Ibrahim tentunya bukan hanya
Bapak Ibrahim atau Nabi Ibrahim saja yang berusia sampai ratusan tahun, yang hampir 1000 tahun ya. Tentunya manusia-manusia secara umum di eranya, di zamannya pun setara atau seimbang dengan usia Nabi Ibrahim. Tidak mungkin Nabi Ibrahim sendiri yang usianya sampai 900 sekian, sementara yang lainnya hanya puluhan tahun. Itu tidak mungkin. Pasti di eranya ya, usia rata-rata manusia itu setara dengan usia Nabi Ibrahim. 500 tahun, dan Nabi Ibrahim sampai hampir 1000 tahun. Pasti rata-rata usia manusia di era Nabi Ibrahim rata-rata segitu ya. Tidak mungkin Nabi Ibrahim hanya seorang diri ya yang sudah mencapai 900 tahun, sementara yang lainnya hanya usia 100 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Itu tidak mungkin ya. Pasti usia rata-rata manusia di era Nabi Ibrahim, di zamannya Nabi Ibrahim itu rata-rata ya seusia Nabi Ibrahim ya. Artinya eksistensi jati diri manusia di era Ibrahim sampai ke sini, sampai dengan saat ini, itu manusia telah mengalami kemerosotan kualitas jati diri yang teramat sangat dalam ya, sangat jauh sekali kemerosotan yang telah terjadi ya, antara di era Nabi Ibrahim sampai dengan saat ini. Nah, apa? Kenapa? Di antaranya adalah dari doktrin, dogma, ajaran agama yang telah menyesatkan, yang telah mengkerdilkan, yang telah membuat jati diri manusia menjadi rapuh dan rentan terhadap kematian. Karena berbagai daya tarik terbesar umat manusia yang ada di kehidupan dunia ini, daya tarik terbesarnya itu ditaruh, digantungkan di alam akhirat, di alam kematian ya. Daya tarik terbesarnya itu adalah bertemu dengan Tuhannya. Daya tarik terbesar yang kedua adalah surganya. Yang ketiganya adalah bertemu dengan para rasulnya, para nabinya, para dewa-dewinya. Itu setelah mati atau di alam kematian, atau dalam kurung alam akhirat ya. Jadi sesungguhnya ya, ajaran agama yang ada, agama apapun itu, agama Hindu, agama Buddha, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, semuanya itu adalah ajaran-ajaran yang telah mengkerdilkan jati diri manusia di kehidupan bumi alam ini. Kodrat kekhalifahan jati diri manusia di kehidupan alam bumi ini dihancurkan, dikerdilkan, dirapuhkan oleh ajaran-ajaran agama yang ada. Sementara cukup sekian dulu rekan-rekan, silahkan dikaji, silahkan dipahami ya, dengan kejernihan akal, kebersihan perasaan, kebersihan hati nurani, agar bisa menerima kebenaran ini dengan lego, dengan kebesaran hati yang penuh dengan kegembiraan. Salam segala salam sawarga maniloka kekal abadi.